atau bergeserlah batu dari pintu gua ini. Akhirnya terbukalah sedikit, tapi mereka masih belum bisa keluar, gitu kan? Amalannya apa sih dia? Ya, dia amalannya pemuda tadi itu dia tidak akan memberi makan orang lain sebelum dia memberi makan orang tuanya. Dia punya anak, dia punya pembantu, dia tidak akan memberikan makan sebelum dia memberi makan orang tuanya. Artinya dia duluan dijahit. Pada suatu ketika dia terlambat pulang dari kerja sampai malam, sampai di rumah ibunya udah tidur dan dia belum ngasih makan. Dan anak-anaknya sudah masih belum tidur karena kelaparan. Anaknya pengen makan tapi gak dikasih makan karena saking cintanya kepada orang tua. Sampai pagi anaknya udah semalam menangis karena minta makan. Ya ini kan sebuah kisah ya, benar-benar ini inspirasi dan motivasi buat kita. Walaupun kalau kita logika nggak mungkin lah orang tua anak nangis gitu ya. Nah, pas ibunya bangun pagi baru dikasih makan ibunya, baru anak-anaknya diberi makan. Artinya amalan dia itu yang mungkin paling dahsyat itu gitu loh, sampai mengorbankan anaknya demi orang tuanya. Terbukalah sedikit, bergeserlah batu yang menutupi pintu goa. Pemuda yang kedua dia berdoa, ya Allah, saya pernah meninggalkan maksiat yang luar biasa, dan kalau ini memang karena Allah, tolong bukakanlah batu ini atau pintu gua ini. Nah, pemuda yang kedua ini dalam kisahnya dia pernah cinta kepada seorang wanita, pujaan hatinya yang mungkin diidam-idamkan luar biasa, gitu kan? Nah, pada suatu ketika si wanita itu kebutuhan ekonomi, akhirnya dia mencari uang, minjem lah bahasanya ya, 120 dinar. Nah, karena pemuda tadi itu cinta dan dia orang kaya, akhirnya diberikan. Dimasuk dia ke dalam sebuah kamar. Nah, tapi saya akan memberikan, tetapi ya begitulah ya bahasanya ya, artinya saya harus dengan kamu, begitu kan? Nah, si wanita tadi cuma berkata, sebelum dilakukan dia cuma berkata, takutlah engkau kepada Allah, karena engkau melakukan maksiat sebelum aku dihalalkan. Dan pemuda tadi tersadar bahwa yang dia lakukan adalah maksiat dan dia tinggalkan. Ya, artinya dia tidak melakukan maksiat walaupun peluangnya luar biasa tinggi sekali. Ya mungkin anak pejabat gitu kan, dalam kondisi yang seperti itu, tapi karena takut kepada Allah dia tinggalkan maksiat. Nah, amalan itulah yang menjadikan bergeser juga tuh batu tadi. Dan yang terakhir, yang mungkin menurut saya ini luar biasa ya, yaitu pemuda yang ketiga berdoa, ya Allah, saya pernah beramal, kalaupun amalan ini saya karena engkau dan engkau terima, maka bukakanlah pintu batu tadi. Akhirnya bergeser tuh semuanya sampai ketiga pemuda keluar. Ya, yang ketiga itu amalannya apa sih? Dikisahkan bahwa yang pemuda itu dia pernah dikasih amanah, ya, memperkerjakan orang, ya. Dan pada saat saya merinding karena tadi juga saya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Artinya pada saat kerjaannya sudah tuntas harus dibayar. Pada saat mau dibayar orang itu pergi karena ada sesuatu. Tadi gajinya 1 juta lah, tapi belum sempat diberikan karena orang sudah pergi. Akhirnya uang 1 juta itu kalau kita kan kita taruh aja udah simpan. Ternyata uang itu dibelanjakan, ya artinya diinvestasikan lah kalau sekarang ya, diinvestasikan, dibeli kambing, dibeli apa. Akhirnya tuh kambingnya apanya dari uang 1 juta itu berlimpah keuntungannya. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian datang tuh orang yang tadi ingin menanyakan gajinya. Nah, pemuda tadi menyerahkan semuanya. Karena modal 1 juta dapat seandainya 100 kambing, 100 ini diserahkan semua ya karena kan punya dia kan. Nah, dibawa semuanya tanpa diberikan sedikit pun gitu kan. Kalau kita kesal kan gitu kan. Nah, kalau ini memang menjadi amalan saya yang terbaik dan karena engkau ya Allah, ya seperti itu gitu ya, artinya terbuka semua. Dan ini saya melihat ini kita boleh dari cerita ini adalah motivasi, banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Tentunya apa yang kita lakukan tidak bisa sendiri. Ya, sehebat apapun kita, maka untuk mencapai goal tujuan tidak akan pernah bisa sendiri, tidak akan pernah. Ya, mungkin bisa aja Tuhan mengatakan ibadah birrul walidain gitu ya, lebih hebat bisa aja langsung dibuka gitu kan. Nah, tapi memang ini menunjukkan bahwa cita-cita, visi, goal yang ingin kita capai nggak bisa dengan sendiri, walaupun sehebat apapun kita. Ya amalan tadi kan luar biasa. Mungkin kita jauh dari amalan itu gitu ya. Nah yang kedua
kita nggak boleh berputus asa, karena pada saatnya apa yang kita lakukan itu ternyata bisa menolong kita. Maka dalam sebuah hadis dan banyak keterangan bahwa amal soleh itu akan membantu kita. Amal soleh itu akan memberikan syafaat buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu bisa menjadi wasilah doa kita. Nggak apa-apa kita berdoa atas amal yang sudah kita lakukan, atau boleh kita uji Tuhan, gitu kan? Dalam artian memuji amalan kita. Ya Allah, saya pernah berbuat ini, kalau memang perbuatan saya karena Engkau, ijabah ya Allah. Kalau diijabah berarti karena Allah, tapi kalau nggak diijabah, koreksi ibadah kita. Dan yang ketiga adalah doa mukul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah, induknya ibadah. Maka jangan pernah putus untuk berdoa. Doa silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya, perisainya orang-orang Islam. Nah, jadi kayak di kajian subuh ini kadang ngantuk ya. Jadi ya ini mah hanya sekedar, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, menginspirasi kita bahwa kita tidak hanya sekedar mengajar ya. Nah, jadi mindset kita ngajar udah seperti orang kerja gitu ya. Jadi kita niatkan dengan niat-niat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu juga akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat.